Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita akan belajar materi khusus tentang simple linear regression and correlation. Materi ini sebetulnya merupakan materi yang sudah tidak asing bagi para peneliti karena regresi linear ini merupakan sebuah metode yang cukup terkenal dan sering dipakai oleh para peneliti untuk melakukan sebuah penelitian termasuk korelasi. Eee, jadi tujuan dari materi ini adalah menggambarkan scatter diagram, kemudian interpretasi istilah dependent variable dan independent variable, menghitung dan menginterpretasikan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan standar error estimasi, kemudian melakukan uji hipotesis, kemudian menetapkan garis regresi dengan least square estimator. Kita masuk ke bagian yang pertama tentang korelasi. Jadi korelasi itu adalah suatu teknik statistik untuk mengukur hubungan di antara dua variabel. Jadi sekali lagi untuk analisis korelasi ini untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Metode yang digunakan untuk korelasi itu namanya korelasi Pearson. Dan di sini kalau dilihat dalam sebuah visualisasi gambar, nilai korelasi persen itu nilainya -1 sampai 1. Semakin mendekati 0, berarti hubungan antar dua variabel itu semakin lemah atau semakin kecil, semakin mendekati 0. Semakin mendekati 1 atau semakin mendekati -1, berarti hubungan antar dua variabel itu semakin kuat. Bedanya apa? Bedanya kalau nilainya nanti mendekati 1 plus 1, maka hubungannya kuat positif. Kalau yang mendekati -1 atau -1 akan interpretasinya adalah kuat negatif. Nah, di sini juga ada istilah scatter diagram, adalah diagram untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan di antara dua variabel. Scatter diagram ini untuk menggambarkan hubungan antar dua variabel tersebut. Koefisien korelasi mengukur kekuatan dari hubungan dua variabel yang biasanya dilambangkan dengan korelasi Pearson. Nah, range-nya -1 sampai 1, -1 atau 1 mengidentifikasi korelasi yang sempurna atau sangat kuat. Nilai yang dekat dengan 0 mengidentifikasikan bahwa korelasinya yang lemah. Kemudian ini adalah gambaran dari korelasi negatif sempurna. Kenapa disebut korelasi negatif sempurna? Korelasi sempurna karena titik birunya pas berada di garis merah. Jadi itu disebut sempurna. Kenapa disebut korelasi negatif? Karena ketika X turun, maka nilai Y-nya akan semakin naik. Itulah yang disebut dengan korelasi negatif. Jadi ya berbanding terbalik. Sempurna karena titik biru pas berada di garis merah. Kemudian kalau yang ini korelasi positif sempurna. Sempurna karena titik biru berada pas di garis merah, kemudian positif karena berbanding lurus. Ketika X naik, maka Y juga akan naik. Itulah yang disebut dengan korelasi positif sempurna. Kemudian ini bernilai korelasi 0 karena acak. Jadi ya kita nggak menemukan pola di antara variabel X dan Y. Jadi hubungannya itu tidak ditemukan sehingga korelasi antara X dan Y pada gambar ini, pada scatter ini bernilai 0. Nah, ada juga strong positive correlation. Jadi meskipun tidak pas berada di garis merah, eh, hubungan atau korelasi antara X dan Y ini dianggap kuat dan disebut korelasi kuat positif. Kenapa disebut positif? Karena berbanding lurus. Ketika X naik, Y-nya akan naik juga. Kenapa kuat? Ya karena meskipun tidak pas berada di garis merah, tapi mendekati garis merah. Seperti itu. Nah, kalau nilainya berada pas di garis merah, berarti korelasinya sempurna. Sempurna berarti nilai +1. Tapi karena ini tidak pas di garis merah, itu menandakan atau mengidentifikasikan bahwa gambar ini, scatter ini adalah korelasi positif yang kuat. Kemudian ini adalah gambarannya. Gambarannya kalau negatif seperti ini, kalau positif korelasi positif seperti ini, kemudian zero
hubungan tidak memiliki hubungan itu bentuknya seperti ini. Jadi ya nggak akan menemukan pola di antara dua variabel X dan Y. Oke teman-teman, untuk mengukur bagaimana caranya kita mengukur koefisien korelasi persen, maka kita bisa menghitungnya dengan sebuah simbol namanya RXY. Jadi di sini bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini, SXY per SX per SY. Kemudian SXY-nya sendiri sama dengan sigma XI min X bar YI min Y bar per N min 1. Jadi ya ini sebetulnya kita menghitung standar deviasi untuk SX, standar deviasi SX, kemudian standar deviasi SY. Jadi teman-teman, kalau ini XI min X bar, maka teman-teman harus menghitung X barnya terlebih dahulu, rata-rata dari X barnya terlebih dahulu, kemudian menghitung Y barnya terlebih dahulu atau rata-ratanya, kemudian dibagi N-1. XI ini adalah datanya, nanti akan berjalan dari I sama dengan 1 sampai N. Kemudian SX ini adalah rumus standar deviasi untuk SX, XI min X bar kuadrat per N min 1, kemudian SY itu adalah standar deviasi untuk Y, akar YI min Y bar kuadrat per N min 1. Sehingga nanti secara umum nilai SXY, SX, dan SY ini akan dimasukkan ke nilai koefisien korelasi persen, sehingga akan menghasilkan sebuah nilai korelasi, sehingga kita bisa melihat apakah korelasi antar dua variabel itu kuat positif atau kuat negatif atau bahkan lemah. Jadi bisa dilihat nilainya dengan menghitung nilai RXY, koefisien korelasi. Demikianlah cara kita gambaran umum tentang bagaimana caranya kita menghitung koefisien korelasi. Kemudian teman-teman, kita mengenal juga analisis regresi. Analisis regresi ini adalah sebuah materi yang sudah sangat umum sekali. Di dalam konsep regression analysis, definisinya di sini pada analisis regresi, kita menggunakan independent variable X untuk mengestimasi dependent variable Y. Jadi ada variabel X-nya, kemudian ada variabel Y, ada variabel independent, kemudian ada variabel dependent. Kemudian hubungan bersifat linier, kedua variabel minimal berskala interval. Jadi kalau skala nominal ordinal itu tidak bisa, tapi kalau skalanya interval dan rasio itu bisa kita buat analisis regresi. Dan yang kita pelajari di awal ini adalah regresi linier sederhana. Nanti juga akan ada namanya regresi linier berganda dan seterusnya. Tapi untuk awalan ini kita belajar tentang regresi linier sederhana, karena yang paling penting itu adalah dasar dari regresi itu adalah regresi linier sederhana. Untuk pengembangannya itu tinggal diteruskan aja. Kemudian least square digunakan untuk menentukan persamaan, yaitu sigma YI topi kuadrat I berjalan dari 1 sampai N adalah minimal. Oke, di dalam regresi analisis itu dikenal dua istilah variabel. Yang pertama itu adalah dependent variable atau variable dependent adalah variabel yang diprediksi atau diestimasi atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. Disebut juga variabel respon. Jadi bisa dikenal dependent variable ini variabel respon atau biasanya dilambangkan dengan variabel Y. Kemudian independent variable merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau disebut di sini dependent variable, menyediakan dasar untuk estimasi, disebut juga variabel prediktor, biasanya dilambangkan dengan variabel X. Jadi di dalam regresi itu dikenal dua istilah, dependent variable, ada independent. Jadi berbeda dengan analisis korelasi tadi. Kalau analisis korelasi antar variabel itu sebetulnya ya statusnya sama, tapi kalau di regresi analisis itu ada variabel yang dipengaruhi, kemudian ada variabel yang mempengaruhi. Variabel yang dipengaruhi adalah dependent variable, kemudian variabel yang mempengaruhi itu adalah variabel independent. Jadi ini adalah variabel yang ada dalam analisis regresi. Kemudian ada istilahnya koefisien determinasi atau dilambangkan dengan R kuadrat.
adalah proporsi dari total variasi pada dependent variable yang dapat dijelaskan atau dihitung dari variasi pada independent variable. Nah, R kuadrat ini merupakan kuadrat dari koefisien korelasi. Nilainya berada dalam rentang 0 sampai dengan 1, atau kalau dalam persentase itu 0% sampai 100%. Kemudian tidak dapat menginformasikan arah hubungan di antara dua variabel. Kalau tadi korelasi persen itu bisa melambangkan arahnya apakah positif atau negatif, tapi kalau koefisien determinasi tidak. Ini adalah analisis regresi, model analisis regresi. Jadi di dalam hubungan antar variabel atau peubah itu dikenal istilah fungsi deterministik. Jadi misalkan fungsi matematis Y sama dengan Fx atau Y sama dengan 10x itu adalah deterministik, pasti. Tapi kalau di fungsi statistik atau stokastik, amatan tidak jatuh pas pada kurva. Jadi selalu menyediakan ruang error. Kemudian model regresi sederhana itu dilambangkan dengan YI sama dengan beta 0 ditambah beta I XI plus error I. I berjalan dari 1, 2N tergantung banyaknya variabel nanti. Kalau di sini ada dua parameter beta 0 dan beta I. Jadi ini adalah rumus sederhana dari regresi. Kalau misalkan nanti ada satu variabel Y, kemudian ada satu variabel X, ini bisa kita rubah menjadi Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah error 1. Itu kalau misalkan kita punya satu variabel Y dan satu variabel X. Tapi kalau misalkan nanti bertambah dan bertambah, tinggal dimasukkan aja I-nya ada berapa. Oke. Kemudian ini adalah visualisasi gambarnya, scatternya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan beta 0 itu menggambarkan ini, kemudian beta 1 unit ini ada di sini, kemudian ini variabel X-nya, variabel responnya itu di variabel Y. Kemudian model itu adalah garis lurus ini, beta 0 ditambah beta 1 X. Ini adalah model dari model regresi tadi. Ini adalah scatter plotnya, gambaran scatter plotnya. Kemudian tadi saya sudah menjelaskan bahwa ketika variabel prediktornya ada satu, variabel responnya ada satu, maka model statistiknya tinggal kita tulis Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X plus error. Nah, bagaimana kita menghitung parameter ini? Beta 0 sama beta 1. Maka kita bisa menghitungnya dengan rumus ini. Beta 1. Beta 1 sama dengan sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N dibagi sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan dibagi N. Beta 0 sama dengan Y bar dikurangi beta 1 X bar. Jadi tinggal datanya dimasukkan aja. Makanya datanya harus lengkap antara X dan Y. Metode ini namanya metode kuadrat terkecil. Nah, bagaimana pengujian terhadap model regresi? Maka di dalam model regresi itu ada dua metode yang digunakan. Ada namanya uji parsial, jadi uji per variabel atau per koefisien, itu namanya uji T. Kemudian nanti uji serentak atau uji bersama, itu namanya uji F. Nah, bagaimana menilai kesesuaian model? Maka diukur dengan nilai R kuadrat tadi yang digambarkan dengan koefisien determinasi atau persentase keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X. Jadi itu adalah gambaran umum tentang analisis regresi sederhana. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Untuk contohnya kita akan masuk di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.